Oke ya. Oke. Nah, ini kita bahas apa namanya tutor mekanika ya. Bentar. Oke, aku ganti dulu. Nah, ini sudah aku record ya. Kita bahaskan apa namanya tutor mekanika ya. Ini sekarang tanggal 28 ya, 6 2022 gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ya, aku sesuaikan dulu. Nah, ini sebenarnya kita itu harus mulai dari mana sih? Nah, kalau misalkan kita bisa pahami apa namanya sejarahnya dari mekanika, ya ini mekanika analitik ya atau mekanika klasik orang nyebutnya, begitu ya. Nah, itu dimulai dari ilmuwan yang namanya Leibniz, ya Leibniz. Nah, Leibniz ini ada kurang lebih dari tahun ya 1646 ya sampai 1716. Nah, kalkulus Leibniz ini menemukan apa namanya ya, mempostulatkan tentang ya skalar kuantitis dari energi, ya energi dan kerja, ya dan relasinya bagaimana. Nah, sebenarnya mekanika klasik berangkat dari situ. Lalu ada orang yang namanya Bernoulli, ya pada tahun 1667 kurang lebih sampai 1748. Nah, Bernoulli ini menemukan prinsip tentang masih postulat ya sifatnya tentang kerja virtual, ya kerja virtual. Nah, ini kerja virtual juga diajari, ada di PPT kalian. Lalu ada juga yang namanya prinsip D'Alembert, ya. Nah, D'Alembert ini kurang lebih pada tahun 1717 ya sampai 1783 gitu ya. Ini menemukan sama juga kerja virtual, tapi beliau ini lebih kepada formulasinya, ya formulasinya. Nah, juga ada tambahan eh, apa namanya sistem yang dinamis, ya sistem dinamis. Jadi beliau memformulasikan kerja virtual untuk sistem yang dinamik, gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada Lagrange, ya Lagrange. Nah ini Lagrange ini 1736, sorry 1736 ya, sampai abad 18 di awal. Ini yang jelas Lagrange ini menggabungkan prinsip kerja virtual sama sistem dinamis dan juga prinsip Hamilton ya untuk menemukan jelas ya sudah kalian tahu persamaan persamaan Lagrange ya persamaan ini menggunakan nama beliau itu sendiri gitu ya. Nah itu oke. Yang pertama ini yang kita bahaskan bisa ke itu dulu ya. Nah, bisa ke formulasi Lagrange dulu ya formulasi Lagrange ya formulasi Lagrange. Oh jangan jangan ke formulasi Lagrange dulu. Yang pertama ini tak kenalkan apa namanya prinsip ya variasi Hamilton ya Hamilton. Nah sebenarnya kata kuncinya di sini di mana? Di prinsip variasinya ya prinsip variasinya. Nah prinsip variasi ini bisa menjadikan clue ya buat kalian untuk menjawab soal ujian di FISMAT 3 kalian itu ya. Nah itu aplikasinya juga bisa ke mekanika klasik. Jadi apa namanya misalkan ada titik ya di sini, titik ini Q 1 ya, koordinatnya Q itu koordinat ya, koordinat umum bisa X, Y, Z dan sebagainya. Q1 pada waktu T1 ya, dan ini di apa? Q2 pada waktu T2. Kalau misalkan kita ingin bergerak dari sini ke sini kan variasi lintasannya kan banyak ya. Bisa gini ya, bisa gini ya, bisa gini ya dan sebagainya dan bisa gini gitu ya. Nah, variasi lintasan itu didefinisikan dengan aksi ya, aksi. Nah, aksi itu definisinya S ya, integral ya T1 T2 Lagrangian dt ya.
banyaknya variasi dari lintasannya. Nah, sekarang logikanya, kalau misalkan kita ingin sini ke sini, bentuk lintasan apa yang paling cepat? Ya, tentu saja lintasannya itu harusnya berupa garis lurus. Ya, lintasan yang paling cepat dan singkat. Artinya kalau lintasannya garis lurus, artinya kita menghendaki ya ini untuk lintasan berwarna merah. Ya, berwarna merah itu harusnya agar agar variasinya menghasilkan lintasan yang paling cepat, ya, bergeraknya cepat, pasti prinsipnya delta S, ya, itu harus sama dengan 0, ya. Artinya di sini delta dari ini, ya, deltanya harus gini, ya, T1, T2, L, dt harus sama dengan 0, ya. Jadi nanti kalian bisa jawab soal Fisma 3 pakai prinsip ini, ya. Tapi yang membedakan nanti quantity di dalamnya, begitu, ya. Nah, ini artinya harusnya ini deltanya masuk ke sini, ya. Nanti integral T1, T2, delta L, dt juga harus sama dengan 0. Nah, ini aplikasinya juga bisa buat mekanika, ya. Misalkan contohnya kalian tahu, ya, misalkan gerak vertikal, ya, gerak vertikal, ya, ke atas. Jadi misalkan ada benda ini, ya, benda ini bermasa M dilemparkan ke atas gitu, ya, dilemparkan ke atas, ini punya ketinggian, ya, punya ketinggian H gitu, ya. Ini masanya M gitu, ya. Nah, sekarang dari sini by definition, ya, tentu saja gravitasinya ke bawah, ya, kan gravitasi kan selalu ke bawah. Nah, ini definisi dari Lagrange apa? T min V, ya, di mana T itu energi kinetik, ya, dan V-nya energi potensial, ya. Nah, sekarang energi kinetiknya gimana nih? Ya, karena dia bergerak dengan lintasan yang vertikal ke atas, ya. Kalau ke kanan kan X, ya, ke atas kan Y. Berarti kan T-nya itu kan setengah M V kuadrat, ya. Nah, gimana? Kecepatan itu apa? Turunan dari posisi terhadap waktu. Gini, ya, dy dt kuadrat. Nah, ini itu, ya, setengah M, ini kan sama dengan Y dot, ya. Ya, Y dot itu definisinya, ya, dy dt. Dot itu artinya turunan pertama Y terhadap T. Nah, kalau V-nya gimana? Ya, V-nya itu jelas, ya, minus mgy, ya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena mgy, ya, mgy, ya, mgy. Nanti dikurangi di sini, ya. Nah, sekarang berarti Lagrangiannya gimana ini? Ya, berarti T min V, ya, setengah M Y dot kuadrat min M GY. Nah, nanti kita bisa pelajari bagaimana karakteristiknya ini. Nah, ini berarti delta S-nya masukkan ke sini, ya. Masukkan ke situ. Berarti delta S, ya, integral T1 T2 itu, ya. Nah, ini delta T-nya tadi kan setengah M Y dot kuadrat, ya, dikurangi M GY dt. Gitu, ya. Nah, ini deltanya kena ke sini dan kena ke sini, ya. Berarti kan delta dari setengah M Y dot kuadrat itu kan berarti gini, ya. Ini Y dot kuadrat diturunkan terhadap dy dot. Berarti kan jadinya 2/2 M Y dot dy dot, ya. Berarti ini sama dengan M Y dot delta Y dot, ya. Yang ini, ya, delta M G Y, ya. Berarti kan masuk ke Y, ya. Berarti kan M G delta Y, ya. Kan gitu. Nah, berarti ini variasinya gimana? Jadi sekarang integral T1 T2, ya, jadinya M Y dot delta Y dot, ya, dikurangi MG delta Y gitu, ya. Ini dt gitu, ya.
Nah, sekarang tinggal dikerjakan sekarang. Ya, ini kita coba yang suku pertama dulu. Suku pertama aja yang kita coba kerjain ya. Nah, suku pertama ya, itu gimana? Integral T1 T2 ya. Ini M Y dot delta Y dot ya, dikalikan dt ya. Ini tak gunakan apa namanya? Ini delta Y dotnya kan bisa tak jabarin ya. Tadi kan kalau definisi dari ini ya, berarti kalau definisi dari delta Y dot itu kan gini ya. Dot itu kan artinya apa? Turunan pertama terhadap waktu. Berarti kan ddt dari delta Y ya. Berarti ini jadinya integral T1 T2 M Y dot ya, ddt dari delta Y ya. Ini kalian bisa gunakan integral parsial ya. Nah, ya berarti ini kan ya misalkan aja ini V ya, ini V, ini U gitu ya. Oh, sorry. Ini V ya. Ini delta Y, ini U gitu ya. Itu U gitu kan. Nah, sorry, dV ya. dV. Harusnya ini dV. Gitu ya. Ini dV. Berarti kan sama dengan apa? U kalikan V ya. Berarti kan M Y dot dikalikan V. Kan gini, dV-nya itu kan sama dengan ddt delta Y. Berarti kalau V-nya tinggal ddt-nya hilang. Ya, berarti kan sisanya delta Y. Ya, T1 sampai T2. Ya, dikurangi integral T1 T2 ya. Ini kan V du. Ya kan rumusnya integral parsial kan gitu. Ya, V-nya apa? Ya, berarti ini kan V-nya berarti kan dy. Ya. V-nya berarti kan ya V, apa namanya? V-nya kan ini delta Y ya. Delta Y dt. Ya, ini harusnya ada dt-nya. Ya, ini dikalikan U-nya. U-nya ini M Y dot. Ya, ini asumsi aja. Asumsi aja nggak ada variasi di delta Y. Ya, nggak ada variasi koordinat. Berarti ini 0. Ya, berarti sisa ini doang ya. Berarti sama dengan minus integral T1 T2 MY dot delta Y dt. Ya, nanti kalian kalau jawab apa namanya Visma 3 kayak gini ya. Nah, berarti lanjutkan lagi. Masukkan ke delta S. Ya, berarti delta S-nya jadi gimana sekarang? Ini ya. Masukkan ke sini. Ini berubah jadi seperti ini. Jadi itu berubah jadi ini ya. Nah, delta S-nya jadi gini. T1, ini coba kalian lihat ini. Apa hasilnya? Ini pasti familiar kalian. T1, T2, ya ini jadinya min, ya. Ya, ini kan, oh ya ini jadi double dot ya. Ini jadi double dot. Ya, karena ini U ya. Ini DU. Ya, ini DU. Ya, jadinya double dot. Jadinya ini sama dengan minus M Y double dot dikurangi MG ya. Delta Y dt. Ya, ini harus sama dengan 0. Berarti quantity di dalam sini harus sama dengan 0. Ya, berarti ini hasilnya gimana? Min MY double dot sama dengan sama dengan MG. Ya, kalau ini kita coret sini, jadi gimana? Berarti Y double dot sama dengan min G. Ya, atau percepatan. Ya, turunan 2 kali terhadap waktu apa? Percepatan. Artinya apa? Percepatannya melawan gerak gravitasinya minus G. Ini kan sudah familiar ya di SMA pasti. Ya, ini. Gitu ya. Nah, nanti coba kalian kerjakan Vismatnya dengan cara ini. Nanti aku bantu juga. Gitu ya. Nah, ini langsung aja. Sekarang ke formalisme Lagrange-nya. Baru tak bahaskan latihan soalnya ya. Ini formalisme Lagrange. Ya. Nah, formalisme Lagrange itu mirip mirip dengan kalian kalau belajar kalkulus variasi. Ya, gimana cara menemukan persamaan
Euler-Lagrange, ya. Nah, kita mulai dari apa namanya tadi? Prinsip variasi ya, bahwa delta S ya itu delta T1, T2, L, dt harus sama dengan E0 ya. Nah, sekarang Lagrangiannya ini ya bergantung dengan apa? Bergantung dengan koordinat umum. Ya, koordinat umum itu ini ya, koordinat umum itu ini. Ada posisi QI ya, sebut saja QI ya, posisi. Nah, gini dan ada kecepatan Q dot. Ya, ingat, setiap kuantiti yang ada dotnya itu kecepatan gitu ya. Nah, berarti ingat kalau di divisi 1 gimana? Delta L-nya gimana ini? Ya, ingat di divisi 1 kan kalau nah, maksudnya kurung gini itu apa? Nah, ini maksudnya. Ya, maksudnya kurung gini itu ya, artinya Q ini bisa lebih dari satu ya. Kurung ini artinya himpunan. Tadi kan Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, ragam koordinatnya. Kalau Q I dot ya sama juga Q1 dot, Q2 dot, Q3 dot dan sebagainya. Ya, berarti variasinya ini gimana? Masih ingat ya di diferensial parsial ya. Berarti kan delta L ini kan turunkan terhadap QI dulu. Ya, DL do QI ya dikalikan deltanya, delta QI. Lalu turunkan terhadap QI dot ya delta L per dQI dot delta QI dot. Ya. Nah, ini masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Ya, ini kan jadinya T1, T2 ya. Sama ya, delta L dt sama dengan E0 ya. Berarti masukkan ke sini sekarang. Nah, ini ya. Itu jadinya bagaimana sekarang? Ya. Ini masuk ke persamaan yang atas ya. Berarti integral T1 T2 ya. Delta dari ini ya. Nah, ini harus ada sigma ya. Sorry, ini harus ada sigma. Ya, harus ada sigma I. Kenapa harus ada sigma? Karena ini lebih dari satu himpunan. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Banyak. Gitu ya. Itu berarti ya masuk ke sini. Nah, ini ya, delta L-nya kan sudah misalkan ini ya. Nah, masuk ke sini, delta L-nya, ini kita sudah diformulasikan, ini delta L-nya. Ya, ini, delta L. Berarti jadinya, itu ya, sigma I dl dqi, delta qi ya, tambah dl dqi dot, delta qi dot ya, dikalikan dt, harus sama dengan 0. Ya. Nah, ini, ya, bagian yang mana ya? Yang ini ya, delta QI dot ini kan bisa divariasikan ya. Ini, yang bagian yang ini. Ya, delta L do L ya. Nah, do L do QI dot. Ya ini kan delta QI dot. Berarti kan yang namanya dot itu kan harus muncul apa? Harus muncul DDT. Ya. Baru dotnya hilang. Delta QI. Gini ya. Nah, ini kan boleh ditukar ya. Ini apa namanya? Oh, nggak usah ditukar. Biarin gini. DDT-nya pindah ke depan kan boleh. Ya. DDT ya. Do L do QI dot dikalikan delta QI. Gitu ya. Nah, berarti ini persamanya jadi gini ya. Nah, ini kan delta S ini. Berarti ini sama dengan integral T1, T2, sigma I. Ya. Ini tetap ya. Ini ya. Do L do QI delta QI ya. Nah, ini jadinya ini ya, masuk ini. Ya, ini ditambahkan dl dqi dot ya, ddt delta qi ya, dikalikan dt gitu ya. Nah, sekarang aku pengen nyelesain yang kedua ini, suku kedua ini ya, suku kedua ya, suku kedua. Nah,
Suku 2 ini gimana nih? Berarti kan integral ya T1, T2 ya, dl dGi dot ya, ddt delta GI dt ya. Misalkan aja ini dv ya, ini u gitu kan, boleh-boleh aja ya. Berarti kan ini kan sama dengan, berarti kan dv-nya kan ini ya, berarti kan v-nya kan sama dengan ini delta GI dt ya. Berarti ini masukkan ini dl dGi dot ya, kan rumusnya u kalikan v dikurangi integral v du ya, ini dikalikan delta GI ya dt T1 T2. Oh ya, yang sebelumnya itu kan ada dt-nya ya. Nah ini berarti integral T1 T2 v du ya, v-nya taruh belakang delta GI d dt. du-nya gimana nih? Berarti ini kan diturunkan, kalau ini u-nya id berarti kan du-nya kan diturunkan terhadap apa? Terhadap t ya, d dt itu berarti kan do l do GI i dot ya. Nah masukkan ke persamaan tadi nih, yang ini masukkan ini, jadi ini sama dengan ya, berarti kan integral T1 T2 ya, sigma i ya, dl dGi delta GI ya. Ini anggap aja variasinya delta GI itu nggak ada, kecil banget, sehingga ini mendekati 0 ya, sehingga kita cuma butuh persamaan yang kedua aja. Ini kan sama dengan minus ya, minus T1 T2 ya, dt do L do GI dot ya, delta GI dt ya, masuk ke situ. Nah ini jadinya kan ini ya, minus dt ya, do L do GI dot delta GI dt harus sama dengan 0 ya. Delta GI nya boleh kalian keluarkan, berarti kan integral T1 T2 ya, sigma i do L do GI dikurangi ddt ya, do L do GI dot delta GI dt harus sama dengan 0. Artinya apa? Kuantiti di sini harus sama dengan 0 untuk menghasilkan ini 0 ya. Berarti kita temukan apa ini? Kita dapat ya, berarti ini ya. Berarti kita dapat ddt ya, do L do GI dot, kan boleh ya ini ditukar ke depannya karena hasilnya 0, dikurangi do L do GI sama dengan 0. Nah ini yang kalian kenal dengan apa ini? Ini kita dapatkan persamaan Lagrange ya, persamaan Lagrange. Nah sekarang kita akan menyelesaikan soal ya menggunakan persamaan Lagrange. Kita selesaikan dari soalnya perfect dulu ya, yang mudah itu ya, soalnya yang soal Pak Budi lebih susah. Nah ini tak kasih cara ya, cara menyelesaikan soal menggunakan persamaan Lagrange ya, langkah-langkah ya, lebih tepatnya langkah ya. Istilahnya nanti kalian kalau kerjakan tuh pakai langkah-langkah yang aku kasih ya, aku jamin enak ya. Nah langkah paling susahnya di tahap 1 ya. Apa langkah yang pertama yang harus kalian lakuin? Ini pilih titik ya acuan ya, titik acuan benda, apa namanya, titik acuan yang tidak bergerak ya, tidak bergerak ya. Artinya ini acuan tidak bergerak itu artinya potensialnya itu 0 ya. Kalian kalau misalkan kalian nemuin titik acuan yang nggak bergerak, artinya di titik itu potensialnya 0. Nah dari sini kalian butuh apa? Kalian butuh koordinat ya. Nanti kalian harus bisa gimana formulasikan koordinatnya ya. Koordinatnya itu kan gini, ada koordinat posisi ya, x, y, z itu dan sebagainya, ada koordinat kecepatan ya, ini penting. Nah setelah kalian nemuin koordinatnya ya, artinya kalian dapatkan nanti GI nya bla bla bla, GI dotnya bla 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 ya. Nah setelah kalian dapat koordinatnya, kalian dapatkan kalian bisa tentukan T
ya, dan V, ya. T itu energi kinetik, V itu energi potensial, ya, begitu. Nah, soalnya T itu bergantung pada QI ini, ya, dan V-nya tuh biasanya bergantung pada QI yang ini, ya, QI yang nggak ada dotnya, ya. Soalnya kalian butuh QI dot untuk apa? Kalian butuh QI dot untuk T. Kalian butuh QI untuk V, ya. Setelah kalian dapetin T dan V, kalian dapetin apa? Dapetin fungsi Lagrange-nya, ya. Nah, Lagrange-nya di mana L dengan apa? T min V, ya. Nah, ya, langkah yang ketiga, setelah kalian dapetin persamaan Lagrange, ya, kalian selanjutnya substitusi kemana? Substitusi ke persamaan Lagrange-nya, ya, persamaan Lagrange. Nah, setelah kalian substitusi ke persamaan Lagrange, kalian dapetin apa? Dapetin persamaan gerak, ya, persamaan geraknya. Nah, persamaan gerak ini, ya, kalian dapetin persamaan gerak, ya, nanti akhirnya kalian dapetin apa? Dapatkan solusi, ya, ujungnya di sini, ujungnya. Tapi tahap paling susah itu di nomor 1 biasanya, ya. Ini tak kasih cara-caranya, begitu, ya. Nah, ini ini langkah-langkahnya, ya. Sebentar, ini tak bahasin soalnya, ya. Nah, ini yang berikutnya, ya, tak bahasin sedikit aja tentang, ya, yang ketiga tentang momentum, ya. Jangan lupa ada besaran momentum umum, ya, momentum umum. Nah, gimana cara cari momentum? Ya, kita harus tahu energi kinetiknya dulu. Energi kinetik apa rumusnya? Setengah M V kuadrat, ya. Ingat ya, V itu sama dengan turunan dari posisi terhadap waktu, ya. Misalkan posisinya X, ya, berarti ini X-nya harus kalian kasih titik di sini, ya, X dot kuadrat, ya. Asumsikan aja gerakannya itu ke arah X gitu, ya. Nah, begitu. Nah, dari sini kalau kalian masukin ke persamaan Lagrange, ya. Nah, misalkan aja, ya, misalkan aja V-nya nggak ada. Kalau kita masukin ke persamaan Lagrange, ya, berarti kan di dt, ya, do L do X dot, ya. Ingat, ini kan apa? Ini kan QI, ya, QI dot. Berarti sekarang QI-nya apa? Berarti kan QI-nya adalah X, dan QI dotnya, ya udah, X-nya didotkan, ya, begitu. Nah, di mana di sini V-nya, ya, V-nya di sini jelas, ya, V-nya itu nggak bergantung pada, misalkan aja V-nya ini 0, ya, misalkan aja. Berarti di sini, ya, min dl dx, ya, itu harus sama dengan 0, ya. Dimana di sini apa? L-nya kan T min V, ya, karena di sini V-nya 0, berarti di sini sukunya sisa apa? Berarti kan dt, ya, di sini sisa T, ya, do X dot, ya, di sini sisa T juga, dx, ya, sama dengan 0, ya, karena V-nya nggak ada, ya, V-nya itu nggak ada. Berarti L-nya itu murni T doang, ya, karena V-nya 0, ya, misalkan aja. Nah, berarti dari sini kita dapetin ini, ya. Nah, dt dari dt dx, ya, sama dengan dt dx, ya, dt, ya, dt dx. Nah, dt dx-nya juga 0 kan, karena t-nya itu kan bergantung pada x dot, ya, bukan x. Nah, berarti di sini masukin ini, berarti ddt dari dx, ya, t-nya apa tadi? Setengah m x dot kuadrat, harus sama dengan 0, ya. Berarti ini ddt. Nah, ini turunkan terhadap x dot, berarti ini kan 2 kali setengah, 2-nya pindah ke depan, 2 setengah 1, ya, mx dot 2, sekarang pangkat ini kurangi 1, berarti sisa 1, ini sama dengan 0, ya. Nah, berarti apa? Kesimpulannya berarti mx itu sama dengan konstan, ya, konstan. Berarti apa ini? Nah, kalau kita gabungkan, ya, berarti di sini, nah, berarti di ini, ya, berarti ini konstanta itu, berarti di sini mau momentum, ya, m kali x dot. X dot kan kecepatan,
M kan massa, berarti ini sama dengan momentum, ya. Berarti P-nya momentum, ya. Kalau kita kembalikan lagi ke sini, gimana nih? Berarti kan d dt, ya, dt dx dot sama dengan 0. Artinya di sini ini berarti kan P-nya kan? Ya, ini berarti kan P-nya. Berarti kan P di sini sama dengan dt dx dot. Ya, kalau kita berarti ini kan momentum pada arah x. Ya, kalau kita nyatakan dalam koordinat umum gimana? Berarti kan ya dalam koordinat umum, ya itu berarti kan P GI sama dengan dt d GI dot. Gini ya. Nah, nanti ini penting untuk merumuskan Hamiltoniannya gimana. Ya, silakan tak kasih waktu buat tanya. Aku sambil milih soal ya.